Selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tilakana dan kita tidak akan beralih materi lagi. Kita akan melanjutkannya sampai selesai. Nah, semoga kalian nanti bisa mengikuti video ini dengan baik ya. Nanti ada sedikit tugas yang akan saya upload ke Google Classroom dan kalian bisa kerjakan atau upload di sana. Oke? Jadi tak perlu berlama-lama, mari kita belajar. Oke, kita melanjutkan pertemuan minggu lalu di mana kita minggu lalu sudah sampai materi yang tentang sebab-sebab penderitaan ketidakpuasan itu ya. Kita masuk lagi ke materi yang sama, masih bab tentang 3 karakteristik universal atau tilakana. Lanjut ya. Ada 2 macam duka berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah duka yang disebabkan oleh 3 kekotoran batin, yaitu loba, dosa, moha. Semoga kalian masih ingat ya arti dari loba, dosa, moha itu sendiri. Nah, yang kedua adalah duka karena kondisi. Kondisi ini disebabkan mungkin kondisi yang tidak disenangi, terus kondisi yang menyiksa, dan lain sebagainya. Kita masuk poin selanjutnya. Segala sesuatu dinyatakan berkondisi jika mempunyai ciri satu, merupakan perpaduan. Perpaduan di sini maksudnya dia bukan hanya sekedar satu faktor, satu hal, satu latar belakang gitu ya. 2. Mengalami proses perubahan. Manusia, hewan, bahkan benda-benda mati seperti batu dan kayu. Duka karena kondisi merupakan duka yang tidak mungkin dihindari atau ditolak. Nah, itu ya. Ini adalah duka yang tidak bisa dihindari, kondisi-kondisi yang tidak bisa ditolak gitu ya, makanya menyebabkan duka. Kemudian poin keempat, ada tanpa diri yang kekal atau yang bisa kita sebut dengan anatta. Anatta menggambarkan fenomena dari sudut pandang ruang. Segala sesuatu di alam semesta tersusun dari berbagai bagian yang terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil. Sesuatu itu adalah hanya jika bagian-bagian penyusunnya bergabung. Jadi ini bisa disebut sesuatu. Contohnya manusia bisa disebut manusia apabila tersusun oleh bagian-bagian penyusunnya. Seperti manusia tidak bisa disebut manusia jika hanya ada tangannya saja, tapi badannya nggak ada. Hanya ada kepalanya saja, tapi badannya nggak ada, malah ngeri ya. Hanya ada badannya saja, tapi tangan dan kaki nggak ada. Nah itu nggak bisa disebut manusia kan. Manusia adalah gabungan dari fisik yang full dan ada pikiran juga, kemudian ada panca indera dan lain sebagainya, organ-organ dalam. Nah itu baru bisa disebut manusia gitu ya. Nah, ini kesimpulan. Jadi tidak ada inti atau diri yang tetap dalam segala sesuatu. Inilah yang disebut tanpa pribadi atau tanpa diri, anatta. Duka karena kekotoran batin, loba, dosa, dan moha merupakan duka yang timbul sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang didasari oleh 3 kekotoran batin tadi, atau loba yang berarti keserakahan, dosa yang berarti kebencian, dan moha yang berarti kekotoran batin atau kebodohan batin. Duka ini sudah tidak dialami lagi oleh seorang arahat. Arahat ini adalah orang yang sudah mencapai penerangan sempurna tapi dia masih mempunyai rupa jasmani sebagai manusia atau masih hidup sebagai manusia. Karena beliau telah terbebas dari kotoran batin. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seorang arahat masih mengalami duka karena kondisi, tetapi sudah terbebas dari duka karena kotoran batin. Kondisi di sini adalah kondisi jasmani. Dia masih bisa sakit, dia masih bisa terluka dan lain sebagainya itu ya. Terluka dalam jasmani maksudnya, bukan terluka dalam kebatinan, oke? Penolakan Buddhis terhadap aku bukanlah penolakan terhadap penunjuk yang mempermudah nama atau istilah aku. Jadi aku yang ditolak secara Buddhis ini bukan panggilan aku gitu ya, bukan ini bukuku. Nah, itu boleh pakai kata aku di situ. Ini mejaku. Nah, itu boleh. Tapi
melainkan penolakan terhadap ide bahwa nama atau istilah aku digunakan untuk suatu realitas yang substansial, permanen, dan tidak berubah. Maksudnya, aku loh. Aku di sini yang ditolak dalam agama Buddha adalah aku yang kesombongan, yang penuh dengan kesombongan, pamer dan lain sebagainya. Aku loh paling kuat, aku loh paling apa-apa-apa. Nah, itu yang harus ditolak. Itu yang ditolak oleh agama Buddha. Mengapa perlu menyadari anicca ini? Kenapa kita perlu mempelajari tilakkhana atau 3 karakteristik universal? Nanti kita dapat jawabannya di sini. Kita menyadari bahwa orang atau pribadian, minat dan sikap mereka dan situasi hidup tidaklah tetap dan terus berubah. Kita akan menyikapi setiap momen hubungan dengan pikiran terbuka, mampu bereaksi terhadap setiap situasi baru tanpa melekat pada konsepsi yang telah lalu. Dengan demikian hubungan dapat dikembangkan dengan baik. Juga dengan anicca, kita dapat mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Jika kita mengetahui bahwa segala sesuatu adalah wajar berubah, wajar terpisah dari kita, maka kita akan bisa lebih easy going ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita kehilangan sesuatu, atau ketika kita terpisah dari sesuatu. Karena kita udah tahu, lama-kelamaan kita tetap akan terpisah darinya. Lama-lama kita juga akan mengalami kehilangan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi wajar saja. Kemudian mengapa kita perlu menyadari dukkha? Menyadari bahwa ketidakpuasan bersifat universal terhindari memungkinkan kita untuk menghadapi kenyataan hidup dengan ketenangan. Kita akan mampu mengatasi penuaan, kesakitan, dan kematian tanpa merasa kecil hati atau putus asa. Kesadaran ini juga yang menyemangati kita untuk mencari penyelesaian masalah ketidakpuasan seperti yang Buddha lakukan. Nah, ini lebih bisa mengarahkan kita untuk termotivasi terbebas dari dukkha tersebut. Sebab-sebab dukkha tadi ada beberapa macam. Nah, kita termotivasi untuk terbebas dari sebab-sebab itu ya. Sehingga kita nanti bisa mencapai pencerahan. Inilah kenapa kita perlu menyadari dukkha ya. Kemudian mengapa kita perlu menyadari anatta? Nah, ini yang bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Orang yang tidak menyadari kebenaran ini akan cenderung mementingkan diri sendiri dan egois. Nah, orang-orang yang tidak menyadari anatta bahwa dirinya itu adalah sebenarnya tidak ada intinya, dia tidak ada inti dirinya, dia akan sombong, dia akan egois, dia tidak peduli dengan orang lain. Nah, itu. Kemudian poin kedua, dengan menyadari kebenaran, kita akan lebih mudah untuk tumbuh, belajar, berkembang, bermurah hati, baik hati, dan berulas asih. Karena kita tidak merasa harus selalu mementingkan diri. Nah, itu keperluannya. Nah, untuk pertemuan ini cukup sampai di sini. Nanti tugas bisa dikerjakan di Google Classroom ya. Selamat siang, saya akhiri. Sotiotu Namo Buddhaya.